Papua, tanah yang kaya, alamnya subur, pegunungan, hutan hujan tropis, dan tambang emas terbesar di dunia. Namun di balik keindahan itu, tersimpan luka yang menganga. Pertanyaannya, kenapa Papua ingin pisah dari Indonesia? Apakah sekadar perbedaan suku dan budaya? Ataukah ada sejarah panjang dan kesalahan-kesalahan besar yang belum terselesaikan? Mari kita telusuri bersama. Sejarah singkat Papua dan integrasi ke Indonesia. Papua, dulu dikenal sebagai Irian Barat, merupakan bagian dari koloni Belanda yang tersisa setelah kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Saat wilayah-wilayah lain melebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, Papua tetap di bawah kekuasaan Belanda. Belanda sebenarnya berniat menjadikan Papua sebagai negara merdeka. Mereka membentuk parlemen lokal dan mempersiapkan rakyat Papua untuk berdiri sendiri. Bahkan, pada 1 Desember 1961, bendera bintang kejora dikibarkan dan lagu kebangsaan Papua dikumandangkan. Tanda awal sebuah kemerdekaan. Namun Indonesia menolak. Presiden Soekarno melihat Papua sebagai bagian dari tubuh bangsa yang harus dipersatukan. Tahun 1962, dengan tekanan diplomatik dan kekuatan militer, Indonesia dan Belanda akhirnya menandatangani perjanjian New York di bawah naungan PBB. Papua diserahkan ke UNTEA, otoritas PBB, lalu ke Indonesia, dengan syarat, rakyat Papua akan diberikan hak untuk menentukan nasib mereka sendiri, melalui sebuah pemungutan suara. Pepera 1969, Pemilu atau Sandiwara. Janji untuk memberikan rakyat Papua hak menentukan nasibnya sendiri dilakukan tahun 1969 melalui proses yang disebut Pepera, penentuan pendapat rakyat. Namun, apa yang terjadi? Bukan satu orang satu suara. Hanya 1026 tokoh terpilih, dari populasi yang saat itu hampir 1 juta, yang diberi hak untuk memilih. Di bawah tekanan militer dan intimidasi, mereka memilih bergabung dengan Indonesia. PBB menyetujui hasil ini, meskipun banyak negara dan pengamat internasional menilainya cacat demokrasi. Sejak saat itu, luka itu terus membesar. Alasan Papua ingin merdeka. Jadi, kenapa Papua ingin merdeka? Pertama, rasa tidak pernah diterima. Bagi banyak orang Papua, integrasi ke Indonesia bukan kehendak mereka. Mereka merasa dijajah 2 kali, dulu oleh Belanda, kini oleh Indonesia. Diskriminasi rasial. Papua adalah masyarakat Melanesia. Mereka berbeda secara fisik, budaya, dan bahasa dari mayoritas penduduk Indonesia. Banyak yang merasa dianggap bukan bagian dari kita. Sejumlah kasus kekerasan rasial, hinaan, dan perlakuan tidak adil makin memperkuat keinginan untuk lepas. Kekerasan dan pelanggaran HAM. Sejak 1960-an hingga kini, Papua menjadi daerah operasi militer. Banyak laporan kekerasan terhadap warga sipil, pembunuhan, penghilangan paksa, hingga penyiksaan. Aktivis damai ditangkap, dibungkam, dan kadang dibunuh. Kekayaan alam yang tak dinikmati warganya. Papua adalah rumah bagi tambang emas terbesar di dunia, Freeport. Tapi, apakah orang Papua menjadi kaya? Infrastruktur minim, layanan kesehatan buruk, dan tingkat pendidikan rendah. Rakyat menonton kekayaan mereka diangkut keluar, sementara mereka tetap miskin. Apa kesalahan Indonesia? Banyak pihak bertanya, di mana letak kesalahan Indonesia? Kesalahan pertama adalah mengabaikan suara rakyat Papua. Seandainya Pepera dilakukan secara demokratis, mungkin ceritanya berbeda. Kesalahan kedua adalah menganggap Papua hanya sebagai wilayah kaya sumber daya, bukan sebagai saudara sebangsa. Pendekatan militeristik terus digunakan. Suara protes dibalas dengan peluru. Aspirasi dibalas dengan penjara. Ini menanam kebencian yang makin dalam. Kesalahan ketiga adalah gagal membangun Papua secara adil dan merata. Meski dana otonomi khusus terus digelontorkan, korupsi dan birokrasi membunuh harapan. Banyak orang Papua merasa, lebih baik berdiri sendiri daripada terus jadi korban di negeri sendiri. Papua hari ini di persimpangan jalan. Hari ini, gerakan kemerdekaan Papua tetap hidup. Bendera bintang kejora masih dikibarkan diam-diam. Suara-suara merdeka masih terus terdengar dari hutan, gunung, dan diaspora di luar negeri.
Namun negara tetap menindas suara-suara itu. Di saat yang sama, ada juga generasi muda Papua yang mencoba berdamai. Mereka ingin membangun Papua dari dalam, bukan dengan perlawanan senjata, tapi dengan pendidikan dan kesadaran. Harapan untuk masa depan. Papua tidak hanya butuh uang, mereka butuh pengakuan. Pengakuan atas sejarah mereka, atas luka mereka, atas martabat mereka. Indonesia bisa saja mempertahankan Papua secara teritorial, tapi tanpa keadilan, tanpa kesetaraan, dan tanpa cinta yang nyata, maka Papua akan selalu merasa menjadi orang asing di negeri sendiri. Jika Indonesia ingin Papua tetap bersama, maka Indonesia harus berubah, bukan dengan senjata, tapi dengan hati. Papua adalah bagian dari Indonesia. Tapi apakah Indonesia sudah benar-benar menjadi bagian dari hati orang Papua? Hanya waktu yang bisa menjawab.